Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Adu Tanding. Keterangan yang disampaikan tanpa tendeng aling-aling itu langsung membuat kaget. Pangeran Sekar Tanjung sontak memperlihatkan wajah marah, tetapi Pangeran Haryo Balewot langsung menegahi ketegangan. Aku mendengar kabar jika engkau memiliki wawasan luas ke depan saudaraku. Tentu saja perkataanmu tadi telah engkau pikirkan masak-masak, bukan? Jika memang takdir anak cucuku terikat dengan keris itu, maka aku mohon petunjukmu bagaimana caranya agar kami bisa mendapatkan jalan tengah dari takdir itu. Sungguh bijaksana sikap dari penguasa Tuban itu. Sekali berucap, ia langsung dapat meredakan ketegangan. Tua Buta lalu meneruskan kisahnya. Baik Yang Mulia, aku akan teruskan cerita ini. Takdir telah menggariskan bahwa pendiri Tuban, Kiai Gede Papringan atau Raden Dandang Wacana tidak memiliki keturunan laki-laki. Ia lalu mengangkat penggantinya yaitu Raden Haryo Ronggolawe yang merupakan cucu laki-lakinya, buah pernikahan antara putrinya Nyai Ageng Lanang Jaya dengan Arya Wiraraja. Sejarah membuktikan bahwa Ronggolawe kemudian tewas dalam peperangan imbas dari konflik penunjukan Nambi menjadi patih kerajaan Majapahit. Sungai Tambak Beras menjadi saksi tewasnya Adipati Tuban kedua itu. Pangeran Sekar Tanjung menjela bicara. Nadanya masih terlihat kesal. Nampak sekali bahwa ia tak sungkan menunjukkan kemarahannya. Lalu apa hubungannya antara keris Kiai Layon dengan cerita yang baru engkau dongengkan itu, orang tua buta? Jika saja ayahnya tidak terlalu menilai tinggi kepandaian orang tua buta itu, pastilah Pangeran Sekar Tanjung yang terkenal suka beradu ilmu kanuragan tersebut sudah melabrak tua buta agam. Terlihat sekali jika Pangeran Sekar Tanjung sudah kebelet untuk menjajal kepandaian tamu ayahnya itu. Namun dengan tenang, tua buta agam menepis sindiran putra mahkota Tuban. Aku belum selesai bicara, Pangeran. Sejarah membuktikan bahwa setiap tahta Adipati Tuban yang diwariskan kepada garis keturunan perempuan, maka petaka akan terjadi. Ronggolawe adalah cucu laki-laki dari pendiri kadipaten ini. Artinya, Kiai Gede Papringan sudah memiliki pandangan tentang hal ini. Itulah sebabnya ia tidak menunjuk menantunya atau putri sulungnya menjadi Adipati Tuban. Namun meskipun begitu, tetap saja prahara terjadi di Tuban. Bahkan darah Ronggolawe yang menjadi tebusannya. orang tua buta itu kembali menghela nafasnya. Kali ini wajahnya lebih tegang lagi. Di saat bersamaan, Abdi Dalam datang membawakan minum hangat dan penganan. Bekel Sokalulung memanfaatkan hal itu untuk meredakan suasana. Ia lalu mempersilahkan tamunya untuk rehat sejenak sembari menyantap panganan yang telah disajikan. Suasana malam yang telah larut itu langsung terhangatkan oleh minuman khas Tuban, wedang jahe. Terbukti kehangatan wedang jahe dapat mencairkan suasana. Seperti di air, diawali dengan tarikan nafas yang dalam. Orang tua sakti itu melanjutkan ceritanya. Peristiwa serupa juga terjadi ketika anak sulung Adipati Tuban Raden Haryadikara
adalah perempuan bernama Raden Ayu Haryotejo. Seharusnya tahta Tuban diberikan kepada anak lelaki kedua yang bernama Kiai Ageng Raseh. Tetapi saat itu justru menantu Raden Haryadikara yang bernama Syekh Abdurrahman, putra dari Syekh Jalaluddin asal Gresik, yang diangkat sebagai Adipati Tuban dan berganti nama menjadi Raden Haryotejo. Mereka inilah yang melahirkan Raden Sahur, ayah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Raden Haryo Balewot yang menyimak cerita dari si tua buta ini langsung terbayang kisah tentang masuknya agama Islam di Keraton Tuban. Orang yang membawa syiar agama Islam itu adalah kakek buyutnya, Adipati Tuban yang ketujuh, yaitu Syekh Abdurrahman atau Raden Haryotejo. Ia diangkat sebagai menantu dan diberikan singgasana Keraton Tuban karena jasanya mengajarkan agama Islam di Tuban yang di kemudian hari selalu dikenang sebagai daerah asalnya para wali di bumi Nusantara. Lamunannya terhenti ketika didengarnya si tua buta kembali berkisah. Pengangkatan kakek Sunan Kalijaga sebagai Adipati Tuban itu karena alasan ia adalah orang yang berhasil mengislamkan Keraton Tuban. Tetapi di masa akhir kepemimpinannya, Raden Haryadikara menyadari kesalahannya. Ia lalu menitahkan agar tahta Keraton Tuban diberikan kepada garis keturunan dari putra kedua Raden Haryadikara, yaitu Kiai Ageng Raseh. Untuk menghapus kesalahan itu, maka garis keturunan Kiai Ageng Raseh yang ditunjuk sebagai Adipati Tuban juga diberikan nama yang sama, yaitu Kiai Ageng Raseh Muda. Selanjutnya, untuk menolak takdir buruk serta kemungkinan terjadi keributan di antara anak cucunya, maka di zaman pemerintahan Raden Sahur atau Tumanggung Arya Wilaktika, ia juga menikahkan putri kandungnya dengan Kiai Ageng Raseh Muda. Raseh Muda yang berstatus menantu itulah yang kemudian diangkat menjadi Adipati Tuban selanjutnya. Meskipun kekeliruan atas hak tahta Tuban itu telah diperbaiki dengan mengangkat keturunan Kiai Ageng Raseh sebagai Adipati Tuban, namun hal itu tidak cukup untuk menghindari petaka Ronggolawe terulang. Menurut hitunganku, akan tumpah darah Keraton Tuban di masa setelah kepemimpinanmu ini, Kanjeng Pangeran Haryo Balewot. Penjelasan si tua buta itu sangat lengkap dan disertai dengan fakta sejarah. Raden Haryo Balewot mengangguk-anggukkan kepalanya. Selanjutnya, ia melontarkan pertanyaan. Saudaraku Paduka Tua Buta Agam, engkau belum menjawab pertanyaan anakku Pangeran Sekar Tanjung. Apakah hubungan ceritamu ini dengan keris Kiai Layon? Kali ini giliran si tua buta Agam yang menganggukkan kepala. Secepat kilat, keris Kiai Layon dilolosnya dari warangka. Keris itu lalu didirikan dengan bersandar di warangka yang berwarna coklat itu. Keris ini akan berjodoh dengan laki-laki yang merupakan salah satu keturunanmu, Raden. Ia akan menjadi jalan bagi pemiliknya untuk mendapatkan tahta Kadipaten Tuban. Akan sangat bahaya jika ia dimiliki oleh orang lain, karena keris ini akan menjadi jalan bagi orang itu untuk menjadi raja. Oleh karena itu, keris Kiai Layon ini harus tetap dikuasai olehmu dan seterusnya diwarisi oleh penerusmu. Begitu seterusnya, Yang Mulia. Hanya dengan cara itu, engkau dapat memastikan bahwa keris ini tidak akan menumpahkan darah anak keturunanmu. Bujang Jawa kemudian ikut melontarkan pertanyaan.
Awalnya ia ragu untuk ikut campur dalam cerita itu. Namun karena orang tua buta itu kerap kali mengatakan ia memiliki takdir dengan keris Kiai Layon, maka Bujang Jawa akhirnya buka suara. Jika menyimak ceritamu, maka aku tidak memiliki kepentingan apapun dengan keris Kiai Layon Paduka Agam. Oleh karena itu, maka sebaiknya aku mohon undur diri saja dari sini. Tidak pantas kiranya aku mendengarkan kisah yang menjadi rahasia Keraton Tuban ini. Aku hanya orang luar. Melalui pertanyaan, Bujang Jawa meminta persetujuan. Cerdik sekali akalnya, pertanyaan itu sekaligus menjadi alasannya untuk segera pamit bersama Punggawa Tuan. Bujang Jawa merasa bahwa masih banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Belum lagi Raden Kuning hingga kini masih menghilang, belum ada kabar berita. Kisahku tadi baru sekedar kisah penangkal takdir, Bujang Jawa. Itu versi baiknya. Justru hitunganku, takdir itu tetap akan terjadi di masa setelah Raden Haryo Balewot mangkat. Aku melihat peranmu di sini, yaitu untuk memastikan keturunan Raden Haryo Balewot yang terikat karma darah dengan Kiai Layon dapat meneruskan hidupnya dengan normal. Aku merasa bahwa saling bunuh karena tahta Tuban ini tetap akan terjadi. Dan kerabat dari garis keturunan Raden Haryo Balewot yang terbunuh itu akan lari keluar Pulau Jawa. Mereka akan ditakdirkan untuk bertemu denganmu dan mendapatkan petunjuk dari junjunganmu, Pangeran Arya Mataram. Lagi-lagi pernyataan si tua buta tersebut mengejutkan Raden Haryo Balewot. Sebelum ia sempat berkomentar, orang buta itu kembali melanjutkan ceritanya. Aku tahu jika saat ini Tuban telah bersekutu dengan Pajang untuk menggagalkan rencana pelarian bangsawan dari Keraton Jipang. Dan engkau, meskipun berstatus sebagai telik sandi Pajang, aku juga tahu jika engkau adalah orang kepercayaan Pangeran Arya Mataram. Kehadiran dirimu di Tuban ini pastilah untuk memastikan bahwa agar kapal Jung yang mengangkut keluarga Pangeran Arya Mataram bisa lewat dengan selamat dari wilayah perairan Tuban. Sontak penjelasan dari si tua buta itu membuat kaget Raden Haryo Balewot. Mendengar penjelasan itu, Pangeran Sekar Tanjung langsung melolos kerisnya dan bersiap menyerang Bujang Jawa dan Punggawa Tuan. Namun sebelum pertarungan kembali pecah, si tua buta kembali bersuara. Kali ini suaranya cukup keras sehingga baku hantam adu kepandaian itu tertahan. Sarungkan kerismu, Pangeran Sekar Tanjung. Aku ingin kalian mencari kata sepakat lewat perundingan, bukan lewat pertempuran. Raden Haryo Balewot, mohon perkenanmu untuk memberi perintah agar putra mahkotamu ini dapat bersabar. Hawa amarah Pangeran Sekar Tanjung membuat suasana seketika menjadi tegang. Ia sudah bersiap untuk adu kepandaian dengan Bujang Jawa. Namun suara dari Raden Haryo Balewot segera membuatnya menahan diri. Urusan yang kau sampaikan barusan itu adalah menurut perkiraanmu sendiri, tua buta agam. Perihal yang hendak kau minta rundingkan itu adalah urusan pemerintahan. Tak elok bila aku tak menuruti kemauan putra sulungku ini. Sebaiknya memang urusan ini diselesaikan terlebih dahulu dengan adu kepandaian. Jika putraku kalah, biar aku yang menuruti kehendakmu. Mendengar titah dari Adipati Tuban, serta merta Pangeran Sekar Tanjung bersiap. Bujang Jawa dan Punggawa Tuan tersudut. Kali ini mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali bertarung. Tetapi sebelum adu ilmu kanuragan itu berlangsung, si tua buta kembali bersuara. Mohon maaf Kanjeng Gusti Raden Haryo Balewot. Sebaiknya pertarungan ini tidak dilakukan di lingkungan keraton. Akan banyak mata yang menontonnya nanti. Aku khawatir akan ada pihak yang kalah dan terusik harga dirinya. Lebih baik kita ke pinggir kota. Usul dari si tua buta itu masuk akal.
Raden Haryo Balewot kemudian memerintahkan mereka menuju pinggiran utara kota Tuban, tempat di mana Raden Kuning tengah bertirakat hidup dan mati. Adipati Tuban itu lalu menunggang kuda hitamnya dikawal oleh bekel Sokalulung. Sedangkan yang lainnya tanpa menunggu aba-aba telah berkelebat meninggalkan keraton Tuban. Terlihat 4 bayangan berkelebat cepat menuju utara. Raden Haryo Balewot tak ingin dikawal oleh banyak prajurit. Sepertinya tuan rumah ini memang sangat percaya diri dengan kepandaian silat yang dimilikinya. Bujang Jawa, Punggawa Tuan, Tua Buta Agam, dan Pangeran Sekar Tanjung tiba lebih dulu di utara kota Tuban yang berada tak jauh dari Pasanggerahan Kawedar. Sependidih air, Raden Haryo Balewot dan Sokalulung juga tiba di tempat itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, Pangeran Sekar Tanjung langsung menantang prajurit pilih tanding dari Keraton Cipang. Kalian boleh maju langsung berdua atau sendiri-sendiri. Aku siap untuk meladeni kepandaian kalian memainkan jurus dan pedang. Mendengar tantangan yang disampaikan secara ponggah itu, Punggawa Tuan langsung naik pitam. Tetapi tangannya segera ditahan oleh Bujang Jawa. Dengan isyarat matanya, Bujang Jawa meminta Punggawa Tuan tidak meladeni tantangan itu. Sebagai jawabannya, Bujang Jawa sendiri yang turun gelanggang melayani tantangan Pangeran Sekar Tanjung. Maaf jika aku sampai lancang melukai kulitmu yang mulus itu, Pangeran. Sindiran nyinyir dari Bujang Jawa langsung membuat Pangeran Sekar Tanjung mengamuk. Ia menyerang dengan memainkan jurus-jurus silat khas Tuban, yaitu silat Pangeran Timur. Jurus tangan kosong yang dimainkannya itu nampak seperti tarian Jawa. Tubuhnya meliuk-liuk di antara kelebatan bayangan pukulan dan tendangan lawannya. Bujang Jawa sempat terkesima melihat keindahan gerak lawannya. Sayangnya, kekagumannya itu harus dibayarnya dengan mahal. Tiba-tiba pahanya terkena tendangan keras dari Pangeran Sekar Tanjung. Tubuh Bujang Jawa sempat terhuyung ke belakang. Hal itu menjadi petanda bahwa tenaga lawan telah membuatnya mengalami luka luar. Tak mau terkecoh 2 kali dengan jurus lawan, Bujang Jawa akhirnya memejamkan sejenak matanya. Ia lalu bersidekap di depan dada seolah memberi penghormatan kepada lawan. Ini adalah jurus Sembah Geni, salah satu jurus dari silat andalan Bujang Jawa. Tubuh mereka berkelebat ke sana ke sini. Jika saja yang menonton pertarungan itu bukan orang pilih tanding, tentu saja mereka tidak akan dapat mengikuti jalannya pertarungan. Tetapi yang ada di pinggir arena kali ini adalah orang-orang yang juga memiliki kepandaian tinggi. Dalam pandangan Sokalulung, adu silat tangan kosong itu sama kuat. Sudah ratusan jurus berlalu. Belum ada tanda-tanda pertarungan ini akan berakhir. Ia menebak tak lama lagi mereka akan menggunakan senjata untuk saling serang. Benar saja, Pangeran Sekar Tanjung yang tidak sabaran segera menghunus kerisnya. Tak ingin pertarungan berlangsung berat sebelah, Bujang Jawa juga menghunus tongkat kecilnya. Kali ini Bujang Jawa terlihat lebih unggul dibanding lawannya yang masih muda itu. Bayangan tongkat toyannya yang lebih dominan menyerang titik-titik vital di tubuh Pangeran Sekar Tanjung sehingga membuatnya kewalahan. Setelah lewat 50 jurus, Pangeran Sekar Tanjung keteter. Tetapi belum sempat tubuhnya disentuh tongkat lawan, tiba-tiba Pangeran Sekar Tanjung melompat ke belakang. Tangannya dirapatkan ke dada dan ia merapal doa. Ya, itu adalah ilmu gelagah Maruta. Suasana sekitar lokasi pertarungan tiba-tiba berubah panas. Melihat efek dari ilmu yang tengah dirapal oleh lawannya, Bujang Jawa terlihat jerih, keringat dingin membasahi keningnya. Bujang Jawa lalu bersiap mengeluarkan ilmu sakti ajaran gurunya, Raden Aryo Penangsang, Sangkan Paraning Dumadi. Kedua tangannya diangkat ke atas dan diayunkannya perlahan ke depan sehingga seperti orang bersidekap. Kakinya memasang kuda-kuda. Itu adalah jurus pertama dari 11 jurus Sangkan Paraning Dumadi. Bujang Jawa baru bisa menguasai 3 jurus awal saja.
Tiba-tiba Pangeran Sekar Tanjung berteriak kencang. Siap, siap, ya. Teriakan itu menjadi petanda bahwa Pangeran Sekar Tanjung telah melepas pukulan gelagah Mbaruta. Bujang Jawa yang mengambil posisi menunggu serangan menahan pukulan itu dengan kedua tangannya. Hasilnya sungguh luar biasa. Tubuh Bujang Jawa terpental belasan depa. Prajurit Telik Sandi itu tak kuat menahan pukulan lawan. Ia terguling tak sadarkan diri.